Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan anugerah nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita duduk bermajlis ilmu, dalam rangka kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bekal syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana amal-amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan petunjuknya. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pula lah alhamdulillah Allah menyampaikan kita semua di penghujung 3 bulan yang berturut-turut pada bulan Muharram, karena memang Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat At-Taubah di ayat yang ke-36, yaitu ada 4. Thalathatun mutawalliyat wa wahidun munfaridah. Ada 3 yang berturut-turut di antara bulan yang haram yang Allah muliakan adalah dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian sampai kita pada hari ini di bulan Muharram, kemudian yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Maka yang menjadi kajian kita insyaallah pada malam kali ini, ada apa sih dengan bulan Muharram itu sendiri? Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, ketika kita mau menelisik daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengkerucut kepada salah satu kitab yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Mukhtasar Lataiful Ma'arif, yakni tentang nama-nama bulan yang ada di dalam 1 tahun ini beserta tugas apa yang kita lakukan di dalamnya. Terlebih-lebih hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, juga nikmat waktu itu yang mana mungkin kedua nikmat ini tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita. Maka yang perlu kita pahami yang pertama adalah setiap bentuk amal-amal soleh yang ada di bulan-bulan tertentu, atau bahkan lebih umum pada 1 tahun bulan Hijriyah itu sendiri, maka satu bentuk amal soleh yang ketika itu dianjurkan di dalamnya, maka ini menjadi pijakan yang untuk kita lakukan. Yang kedua, ketika di sana ada satu bentuk dhon, prasangka, ujari, jarini, kila waqal, atau ada yang menyatakan bahwasannya dalam tanda kutip bulan Muharram atau yang dikenal dengan bulan Suro menurut istilah Jawa, ini merupakan bulan sial atau bulan apes bagi orang-orang yang ketika itu mengadakan satu hajatan amal soleh. Maka bagaimana menurut tuntunan daripada hadis-hadis Nabi SAW, juga bagaimana menurut para keterangan ulama salaf kita terdahulu, kemudian seperti apa realisasi yang ada
yang akan kita amalkan menyambut di bulan yang Allah muliakan ini. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, dahulu kala ketika orang-orang Arab jahiliyah, ketika mereka sudah masuk di bulan haram, mereka berhenti total daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan. 4 bulan mereka total tidak bermaksiat kepada Allah, padahal mereka adalah belum kenal tentang Islam itu sendiri. Tetapi ketika bulan yang 4 ini itu telah berlalu, mereka kembali menghadakan hajatan maksiat yang besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka pun berani untuk menumpahkan darah di antara saudara mereka sendiri. Maka apakah kita akan mengikuti langkah mereka? Maka tentu tidak. Bahkan bulan Muharram ini yang terutama harus kita perhatikan adalah di 10 hari yang pertama ini. Karena memang banyak athar dari hadis Nabi SAW, juga keterangan dari para sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa 10 bulan Muharram ini adalah bulan yang itu Allah muliakan. Di dalamnya ada satu bentuk amal soleh yang itu mutlak, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, kalau kita mengetahui hadis ini, hadis yang saya bacakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif adalah hadis yang bersumber dari Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri ramadhan syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidati qiyamul lail. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis ini, seutama-utama puasa yang dikerjakan setelah mengerjakan puasa bulan Ramadan adalah mengerjakan puasa yang ada di dalam bulan Muharram itu sendiri. Dan seutama-utama salat setelah mengerjakan salat yang wajib adalah melaksanakan qiyamul lail itu sendiri. Dari penjelasan ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ketika ada satu bentuk pelafatan dinisbatkan kepada Allah atau lafzul jalalah, karena ada asy-syahrul muharram atau ada yang mengatakan syahrullahi al-muharram, maka ketika ada satu bentuk pelafatan nisbat kepada lafaz bulan atau kepada salah satu bentuk amal soleh, maka ketahuilah di sana ada satu bentuk amalan yang paling utama. Kalau kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, maka amal yang utama setelah Ramadan itu menyambung puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga dengan Muharram ini, amalan mutlak yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk estafet amal soleh kita, maka puasa pada tanggal 10 Muharram ini mutlak merupakan puasa yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ada yang menyatakan bahwasanya puasa ini diawali dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua, kalau di sana ada sholat yang lebih afdol setelah sholat wajib, kita tahu setelah sholat wajib ada namanya sholat rawatib yang mengiringinya. Maka sholat rawatib ini yang mengiringi sholat fardu, ini adalah sholat sunnah yang paling afdol, karena mengiringi sesuatu yang wajib. Sama seperti puasa Ramadan, setelahnya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga sholat yang dikerjakan di malam hari, yang paling afdol mutlak adalah qiyamul lail. Sehingga dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesempatan bagi kita untuk meneruskan rajutan amal soleh yang pernah kita pintal di dalam bulan Ramadan. Itu tidak terputus pada bulan Dzulhijjah saja, tetapi disambung di bulan Muharram ini, bulan yang Allah muliakan, dengan mengisi amal soleh yang mutlak paling afdol adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu sendiri.
Ada apa sebenarnya dengan tanggal 10 Muharram? Atau secara umum, ada apa dengan bulan Muharram itu sampai-sampai peristiwa-peristiwa yang besar, bahkan ada yang menyebutkan musibah yang paling besar yang dialami oleh para nabi dan rasul itu pun juga ada di dalam bulan Muharram. Sehingga menyikapi hal ini, ada dua yang berpendapat bulan Muharram itu bulan yang barakah, bulan Muharram itu bulan apes. Karena melihat fakta sejarah realita yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Maka kita lihat sejarahnya dulu. Yang pertama adalah yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu Nabi Yunus nih. Siapa itu Nabi Yunus? Siapa kira-kira? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisahnya sangat menarik sekali. Bahkan kisah Nabi Yunus, yang ini cerita yang paling populer, termasuk ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabiullah Yunus alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah lautan ketika itu. Apa yang dialami oleh Nabi Yunus? Badai yang sangat besar, kemudian apa itu, awak kapal berserta penumpangnya itu merasa terancam nyawanya semua. Ini gara-gara di sini ada Nabi Yunus. Maka diadakanlah satu bentuk qur'ah undian. Siapa yang keluar dari undian ini, dialah yang harus menceburkan dirinya ke laut sebagai bentuk jaminan kita semua selamat. Itu kepercayaan orang-orang dulu. Jadi ketika sudah di laut, mereka dekat sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala, aling dongo temenanan. Tapi ketika sudah di daratan, kembali mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika yang keluar semua dari 1, 2, 3 bentuk qur'ah itu sendiri, yang keluar namanya adalah Yunus. Kemudian yang kedua Yunus, kemudian yang ketiga Yunus. Akhirnya pasrah. Mungkin ini salah satu asbab orang menyebutkan bulan Muharram itu bulan sial. Buktinya Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut, kemudian ditelan oleh ikan al-hut. Ini salah satu peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Nah, dari sini ketika kita menganggap bulan Muharram ini bulan sial atau bulan apes, maka secara tidak langsung kita telah mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bulan-bulan itu sendiri. Ini salah satu bentuk dosa besar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kenapa kaum muslimin hari ini masih dihinggapi penyakit yang demikian? Ketika menghadakan momen hajatan tertentu, ampun ten wulan suro, nanti bulan selepasnya aja. Ini yang sangat masyhur. Nah, dari sini kita harus paham, justru bulan Muharram itu bulan yang Allah muliakan, dianjurkan sekali di dalamnya untuk mengisi kegiatan bentuk amal saleh. Yang keduanya, kemudian Nabi Yunus berdoa dengan doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa ini juga dibaca Nabiullah Adam alaihissalam ketika setelah dikeluarkan dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu ujian ketika dibakar oleh Raja Namrud, dibakar dengan api. Peristiwa ini juga terjadi di dalam bulan Muharram. Sebagian tidak menyebutkan tanggalnya, tanggal berapa, tetapi sejarawan Islam menyatakan di kitab Tarikh Islam itu sendiri, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api juga terjadi di bulan Muharram itu sendiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan pertolongan kepadanya, yang menyebutkan di Al-Quran itu adalah qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah memberikan wahyu kepada api itu sendiri untuk menjadi dingin, sehingga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah yang kedua. Jadi peristiwa-peristiwa yang besar itu, memang ujian yang besar itu
terjadi pada diri Nabi dan Rasul itu di bulan Muharram. Tetapi perlu kita ketahui, ternyata pertolongan yang paling besar yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya itu juga ada di dalam bulan Muharram. Kemudian yang ketiganya, ini yang penutup, Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi kaumnya, kemudian menghadapi Fir'aun yang ketika itu mengaku ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Dan puncaknya kejadian Nabi Musa alaihissalam ketika itu dikepung bala tentara Fir'aun yang ketika itu di depannya laut. Ketika maju, dia harus melawan bala tentara Fir'aun yang sangat begitu besar. Sementara ketika di belakangnya adalah lautan. Ketika itu hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa diizinkan oleh Allah untuk memukul tongkatnya, kemudian laut itu terbelah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berjalan melewati lautan itu dengan tongkat yang ketika itu dibukulkan menjadi jalan yang tidak ada airnya. Ketika sudah melaju di situ, kemudian bala tentara Fir'aun mengikuti jejak Nabi Musa, maka Allah mewahyukan untuk memukulkan tongkatnya lagi sehingga lautan itu menutup Fir'aun dan bala tentaranya ketika itu wafat di laut itu sendiri, yang konon hari ini disebut dengan Laut Merah. Wallahu alam, saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Kejadian Musa alaihissalam inilah kejadian yang paling besar sehingga apa? Umat Yahudi itu berlomba-lomba pada tanggal 10 Muharram mereka memperingati peristiwa yang besar ini, yaitu dengan melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Saya sebutkan asal usulnya ini. Ada 4 peristiwa urut-urutan puasanya Nabi SAW di dalam bulan Asyura. Sampai-sampai kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani itu pun juga berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ada apa sebenarnya tanggal 10 ini? Sampai-sampai di luar kita umat Islam, mereka pun juga ikut berpuasa. Yang pertama adalah disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait puasanya Nabi SAW di bulan Asyura. Ini ada 4 tahapan, 4 fase. Yang mana 4 fase ini masing-masing ada sebab yang ketika itu beliau SAW terkadang puasa, terkadang meninggalkannya. Tetapi ketika akhir hayatnya beliau menyatakan la in baqitu al-'am al-qadim la asum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tahun depan aku ini masih hidup, aku akan menambahkan puasa 1 hari sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi sebab ya, di kitab ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Halat yang pertama adalah kedudukan puasa sunnah di 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Yang pertama adalah ketika beliau SAW berada di Makkah. Ini yang pertama. Beliau ketika itu tidak melaksanakan siam Asyura ini karena khawatir ini menjadikan beban yang wajib bagi kaum muslimin. Akan tetapi beliau hanya memberikan yang berkehendak puasa silahkan berpuasa, bagi yang tidak juga tidak mengapa. Kemudian halah yang kedua, ini yang terjadi dengan orang Yahudi yang ketika itu menyebutkan bahwa kami orang Yahudi itu lebih berhak untuk berpuasa ketimbang umat Islam. Maka ini dibantah di dalam satu periwayatan atsar yang ada bahwa harusnya yang berhak untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau yang dikenal dengan Asyura ini adalah umat Islam. Dengan dalih keutamaannya adalah puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram adalah menghapuskan dosa seseorang setahun yang telah berlalu. Dan fadilah keutamaan ini ada di umat Islam. Adapun di umat-umat terdahulu, apakah seperti kita keutamaannya? Wallahu alam bishawab. Itu halah yang kedua.
Sehingga orang Yahudi berpuasa karena memperingati peristiwanya Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran bala tentara Firaun. Kemudian hal yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah melihat orang-orang ketika di Madinah itu mayoritas mereka berpuasa semua pada tanggal 10 ini. Maka ketika itu turunlah anjuran yang menekankan bahwa puasa tanggal 10 bulan Muharram ini lebih layak kaum muslimin untuk mengerjakan puasa ini. Karena apa? Pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan taubatnya hamba-hamba yang soleh itu pun juga ada di dalam bulan Muharram itu sendiri. Sehingga halah yang ketiga ini, keadaan yang ketiga ini seolah-olah puasa ini harus dikerjakan. Kemudian halah yang keempatnya, keadaan yang keempat, nah inilah anjurannya. Yang keempat, puasa Asyura ini harus menjadikan pembeda antara puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka kalau kita ingin berpuasa pada tanggal 10-nya adalah ahsan, lebih baik itu satu hari sebelumnya kita berpuasa sebagaimana di dalam hadis yang saya sampaikan di atas. Sekiranya aku Nabi SAW hidup pada tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa sebelumnya. Inilah yang menjadikan ikhtilaf di antara para fuqaha, termasuk Imam Ahmad ibnu Hanbal itu mengambil puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Termasuk Imam Syafi'i mengambil puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Bahkan Abu Hanifah memakruhkan puasanya kalau tanggal 10 saja, itu dimakruhkan menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Maka di antara athar-athar ini, intinya adalah tujuan kita berpuasa tanggal 9 di bulan Muharram, salah satu yang paling pokok adalah menyelisihi puasanya ahlul kitab, menyelisihi puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga mereka tidak berbangga diri manakala ketika kita umat Islam ikut berpuasa. Ini anjurannya. Karena saking besarnya peristiwa yang terjadi yang ada di dalam bulan Muharram ini, maka umat Islam lebih berhak untuk beramal saleh, yang mana amal saleh ini amal yang paling afdal mutlak. Tidak ada amal yang lain lebih afdal kecuali hanya puasa yang ada di dalam bulan Muharram ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wabil khusus adalah tanggal 10-nya Muharram. Ada yang berpendapat yang kedua, bagaimana ketika mungkin saya berpuasanya tanggal 11, 10 dan tanggal 11. Ada yang membolehkan itu, silahkan. Kalau tujuannya puasanya tanggal 11 ini adalah untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tetapi dari athar yang ada, pendapat yang menguatkan untuk menyelisihi puasanya ahli kitab ini satu hari sebelumnya, sebagaimana hadis dari Nabi SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini terbantah sudah orang yang beranggapan bahwa bulan Muharram itu bulan sial, bulan Muharram itu bulan apes, bulan Muharram itu bulan musibah, bulan Muharram itu bulan bencana. Maka ini dibantahkan dengan sejarah yang ada, kemudian dibantahkan dengan athar-athar dari para sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuknya juga di dalam hadis Nabi SAW. Maka berhusnudzonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulannya yang jelek, bukan tahunnya yang jelek, tapi mungkin hawa nafsu kita yang itu buruk, atau bahkan mungkin jiwa kita yang itu jelek, atau bahkan mungkin kita ini termasuk orang-orang yang lalai. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, apa sebenarnya keutamaan Asyura itu sendiri, sampai-sampai dianjurkannya puasa bagi kaum muslimin, bahkan orang Yahudi dan Nasrani pun juga ikut berpuasa. Salah satu keutamaan yang paling agung, yang paling besar, bahwa bulan Muharram ini menjadi bulan taubatnya hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian selanjutnya adalah Nabi
Musa dan Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, termasuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anjurannya di bulan Muharram ini, hendaknya semua maksiat, semua bentuk kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus total berhenti. Anjurannya juga setelahnya, setelah masuk Safar berikutnya, bada mulut ya. Rabiul Awal niku nek namanya bada mulut atau mulut biasa. Mulut, bada mulut, bada mulut. Orang Jawa itu susah kalau ngomong itu jadi bada mulut. Dan seterusnya. Maka ketika orang bertaubat bersungguh-sungguh di bulan Muharram ini dengan taubatan nasuha, dengan bentuk penyesalan, maka ini salah satu bentuk taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan konsekuensi bulan setelahnya dia tidak boleh bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab jahiliyah dulu faham bulan haram itu bulan tidak boleh bermaksiat. Masa kita orang muslim sudah faham tentang agama kita, sudah mengerti tentang hadis-hadis Nabi SAW, apakah kita tidak malu dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, sungguh karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita manakala kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang saleh, yang senantiasa menasihati kita untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dianjurkan kita untuk terus menetapi Islam itu sampai akhir hayat kita. Inilah yang dianjurkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang semoga ini menjadi pijakan kita semua, bantahan yang membantah terkait bahwasanya bulan Suro, bulan Muharram ini bulan sial atau bulan apes, maka ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Meskipun hal ini ada yang berpendapat juga bahwa bulan Muharram ini bulan diturunkannya ma'unah, diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, bahkan diantaranya mereka mengakui dirinya atas kesalahan dosa-dosa yang pernah dulu dia lakukan dengan bentuk penyesalan, dan penyesalan itu dibarengi dengan bentuk amal-amal soleh. Innal hasanata yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah dia bertaubat kepada Allah, hakikatnya adalah itu menutupi atau menggugurkan semua dosa-dosa dan kesalahannya yang pernah dilakukan. Sehingga Nabi SAW ini untuk menambahkan satu doa, ini yang diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW setelah meminta doa 4 perlindungan sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid, kita biasanya membaca doa 4 perlindungan itu. Hafal nggih? Insyaallah hafal. Nah, kemudian setelah itu, kalau waktunya masih memungkinkan, waktunya masih cukup, ini khususnya kalau kita sholat sendiri. Tetapi kalau kita berjamaah, kayaknya tidak cukup untuk membaca kelanjutan doa yang kedua ini di dalam hadis Nabi SAW. Kalau yang pertama kita awal semua, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Nggih napa nggih? Nah, silahkan itu tetap dibaca. Kemudian ini ada tambahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada As-Siddiq. Yang dimaksud As-Siddiq di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, untuk membaca doa ini di dalam salatnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini sahih, disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, dan ini ditambahkan di beberapa urut-urutan bacaan-bacaan di dalam sholat itu. Ini ditempatkan setelah membaca doa 4 perlindungan tadi. Bagi yang mau silahkan dibaca, bagi yang tidak mau juga tidak mengapa, karena ini hanya sifatnya ziyadah dan itu tambahan. Kalau memungkinkan kita baca, silahkan kita baca di dalam sholat-sholat sunnah kita, karena memang sholat sunnah itu sendiri-sendiri. Adapun jamaah itu tetap kita berjamaah mengikuti daripada imam. Kemudian juga yang kedua, di dalam hadis Saddad ibni Aus dari Nabi SAW, kita pun juga dianjurkan oleh beliau SAW untuk membaca Sayyidul Istighfar di kala pagi ataupun di kala sore. Dibaca 1 kali, dan ini insya Allah kita hafal semua.
Dan inilah bagian daripada husnul khotimahnya kita. Kalau memang kita membaca di kala pagi sayyidul istighfar itu, kemudian sebelum masuk waktu sore, dengan izin Allah dia meninggal dunia, insya Allah digolongkan dia termasuk penduduk surga. Tetapi yang membacanya di kala petang, kemudian sebelum masuk waktu pagi, dengan izin Allah dia meninggal dunia, maka insya Allah dia termasuk daripada penduduk surga. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat di dalam Sunan Abu Dawud, dengan kedudukan hadis ini adalah sahih. Maka amalkanlah ini sebagai bentuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, kapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita tidak tahu. Boleh jadi ketika kita membaca sayyidul istighfar, ketika kita membaca istighfar itu dengan dibarengi lafaz yang tulus, dengan meyakini dari hati kita, fa insyaallah kalau kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ini diantara penutup yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali secara ringkas, karena memang yang saya ambil adalah kitab mukhtasarnya, kitab yang lebih ringkas, karena kalau mungkin ini kita panjang lebarkan mungkin waktunya tidak cukup, sehingga apa yang kami sampaikan di malam kali ini dengan waktu yang sangat singkat, inilah yang bisa kami paparkan menjawab prasangka di antara kaum muslimin yang beranggapan, bukan semuanya, sebagian beranggapan bahwasanya bulan-bulan ini bulan tidak boleh diadakannya satu bentuk hajatan akbar, entah itu pengajian, entah itu pernikahan, entah itu walimahan, entah itu syukuran dan lain sebagainya. Maka ini menurut apa yang kami sampaikan di dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, maka hal itu tidak benar berdasarkan daripada hadis-hadis dan athar Nabi SAW. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua, merubah mindset kita semua, bahkan memantapkan kita semua di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu ada dasar yang menganjurkan, selama ada satu keutamaan fadilahnya, maka ibadah itu ibadah yang paling afdol. Kita tahu puasa Asyura ini ada anjurannya di dalam hadis Nabi SAW. Kita tahu puasa Asyura itu ada fadilah keutamaannya. Maka ketika kita diberikan umur oleh Allah, kesempatan, nikmat waktu, kemudian nikmat sehat itu, mari kita pergunakan untuk menyambut amal soleh ini. Boleh jadi kala itu Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menutup majlis ini dengan untuk membaca zikir. Di antara zikir yang paling afdal adalah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyaklah kita membaca zikir ini, subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Bacalah ini sebanyak mungkin, karena ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ini termasuk bagian khazanati al-jannah, termasuk Allah Subhanahu wa taala menanamkan kebaikan kita yang Allah berikan di surga, yakni berupa ghurisat an-nakhlah. Ditanamkan di surga itu bagi kita kebun-kebun kurma yang sangat banyak. Sebagian lagi menyatakan bahwasanya kalimat ini termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Semoga dengan kita terbiasa mengucapkan ini, akhir hayat kita juga bisa ditutup dengan husnul khotimah, yakni bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan inilah ucapan yang terbaik, akhir hayat penutup hidup seseorang yang terbaik. Ketika menghadap Allah, dia melafadzkan lafaz la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Dan ini penutup dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menggugah kita, bisa memberikan satu pengetahuan, ma'rifat ilmu, yang semoga kita bisa mempraktekkan, bahkan bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak hadir atau mungkin belum tahu. Kita sampaikan terkait satu majelis ini, yang mana ini menjadi perhatian para ulama dulu, bukan malah mereka meninggalkan amal soleh, bukan malah mereka tidak mau berdoa, tapi justru bulan Muharram ini dianjurkan untuk banyak beramal soleh, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kami sampaikan di atas, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengampuni, betul-betul mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita semua, betul-betul memberikan yang terbaik, pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan akulah yang nanti akan membalas puasa-puasa daripada hamba-hambaku itu sendiri. Barakallahu fikum. Semoga apa yang sedikit ini kami sampaikan memberikan satu pencerahan yang semoga bermanfaat. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau penyampaian kami kurang detail, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa salli ala Muhammad. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.